Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Nurul Azza Zahbiah. Di sini saya akan mereview kembali bab 7 tentang penerimaan penugasan dan pemahaman terhadap bukti audit. Yang pertama, penerimaan penugasan dan mengevaluasi integritas manajemen. Auditor harus mempertimbangkan setiap permintaan auditing atau penugasan audit dari klien. Auditor perlu memperhatikan dengan cermat setiap penugasan audit, terutama audit atas klien baru. Klien baru ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, klien yang belum pernah diaudit dan klien pindahan dari kantor akuntan publik lain. Ada beberapa penyebab klien berganti kantor akuntan publik, antara lain yang pertama, merger dua perusahaan yang kantor akuntan publiknya berbeda, atau ketidakpuasan terhadap kantor akuntan publik lama. Ada 4 langkah yang harus dilakukan dalam mempertimbangkan setiap permintaan audit. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa. Yang ketiga, menilai kemampuan auditor untuk memenuhi standar umum auditing. Yang keempat, menyiapkan surat penugasan audit. 2. Mengidentifikasikan kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa perencanaan audit. Ada 3 langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi khusus dan risiko yang tidak biasa. Yang pertama, mengidentifikasi pemakai laporan keuangan auditan. Yang kedua, menentukan prospek, stabilitas hukum dan keuangan klien. Yang ketiga, mengevaluasi auditabilitas satuan usaha. Yang ketiga, menghimpun, memahami bisnis klien dan industri klien. Hal-hal yang berkaitan dengan bisnis dan industri klien dilakukan atau dipahami auditor. Yang pertama, jenis bisnis dan produk klien. Yang kedua, lokasi dan karakteristik operasi klien seperti metode dan pemasaran. Yang ketiga, jenis dan karakteristik industri. Yang keempat, eksistensi, ada tidaknya pihak terkait yang mempunyai hubungan erat dengan klien. Yang kelima, regulasi pemerintah yang mempengaruhi bisnis dan industri klien. Yang keenam, karakteristik laporan yang harus diberikan kepada badan regulasi. 4. Melakukan prosedur analisis. Prosedur analisis adalah pengevaluasian informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur analisis dilakukan dengan 3 tahap audit, yaitu tahap perencanaan, tahap pengujian atau tahap pekerjaan lapangan, dan tahap penyimpulan audit. Yang kelima, materialitas, resiko, dan strategi audit pendahuluan. Karena sifatnya yang relatif, maka tingkat materialitas dapat berubah selama melaksanakan audit. Tingkat materialitas dapat berubah-ubah karena yang pertama, kondisi kelilingnya yang mempengaruhi perusahaan berubah. Yang kedua, tambahan informasi tentang klien untuk diperoleh selama pelaksanaan audit. Tingkat materialitas awal yang direncanakan suatu perusahaan dapat berubah karena kedua hal tersebut. 6. Materialitas tingkat laporan keuangan. Pengalokasian materialitas pada laporan keuangan pada akun-akun baik neraca maupun laporan rugi laba lebih sering didasarkan kepada neraca. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah bahwa setiap salah saji pada laporan rugi laba pasti akan mempengaruhi neraca. Di samping itu, akun-akun neraca relatif lebih sedikit daripada akun laporan rugi laba. Pengalokasian materialitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu besar relatif akun, besar variabel akun, dan pertimbangan profesional. 7. Komponen risiko audit. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri atas 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentangan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait.
Yang kedua, resiko pengendalian adalah resiko salah saji material yang dapat terjadi dalam asersi, tidak dapat dideteksi maupun dicegah secara tepat perusahaan. Yang ketiga, resiko deteksi merupakan resiko bawaan auditor yang tidak dapat dideteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Yang kedelapan, tujuan audit. Tujuan umum audit adalah untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan dalam hasil usaha serta satuan usaha sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keberadaan atau kejadian. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, hak dan kewajiban. Yang keempat, penilaian atau pengalokasian. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Yang keenam, ketetapan administrasi. 9. Buku audit. Buku audit merupakan suatu konsep yang fundamental di dalam audit. Hal itu dinyatakan dengan jelas dalam standar pekerjaan lapangan yang ketiga, yang menyatakan bahwa bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan audit. 10. Jenis bukti audit. Bukti audit dapat dikelompokkan ke dalam 9 jenis bukti, yaitu yang pertama, struktur pengendalian intern, kedua, bukti fisik, 3, konfirmasi, 4, catatan akuntansi, 5, bukti dokumen, 6, bukti surat pernyataan tertulis, 7, perhitungan kembali sebagai bukti matematis, ke-8 bukti lisan, dan yang ke-9 bukti analisis dan perbandingan. Sekian hasil review saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.